Haleluya. Halo saudara-saudariku sekalian. Senang dapat menyapa Anda pada minggu ini, 2 April tahun 2023. Minggu ini adalah minggu yang sangat istimewa. Sebab minggu ini, dalam kalender gerejawi, kita memperingati Minggu Palma. Yaitu Yesus masuk ke kota Yerusalem. Dan pada minggu ini juga saudara-saudaraku sekalian, kita masuk pada minggu yang suci, di mana Kristus mengalami penderitaan, Kristus disiksa, Kristus mati di atas kayu salib, dan pada hari Minggu Ia bangkit. Yang sering kita sebut Jumat Agung dan Paskah. Saya percaya bahwa pada minggu yang suci ini Anda sekalian akan menerima berkat-berkat rohani. Berkat-berkat yang dicurahkan dari surga yang kembali mengingatkan kita arti pengorbanan Kristus bagi kita semua. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum membaca dan mendengarkan uraian. Mari kita berdoa. Diagungkan dan dimuliakan Engkau ya Bapa, untuk waktu yang indah ini, minggu yang khusus ini, minggu di mana kami memperingati bagaimana Yesus masuk kota Yerusalem, dan minggu yang suci. Karena pada minggu ini kembali kami mengenang puncak dari penderitaan, yaitu salib Golgota, kematian, tetapi juga kebangkitan itu. Maka hamba-Mu berdoa bagi mereka yang mendengarkan sabda ini, kiranya mereka akan diteguhkan, mereka akan diberkati. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Markus 15 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka yang memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Saudara-saudaraku sekalian, sebagaimana tadi telah saya singgung bahwa minggu ini kita masuk pada Minggu Palma. Sebuah perayaan yang dilakukan untuk mengenang bagaimana Yesus masuk kota Yerusalem. Dia dieluk-elukan sebelum mengakhiri pelayanannya di Yerusalem. Waktu Yesus masuk kota tersebut, orang banyak menghamparkan kain-kain di jalan yang akan dilalui Yesus. Mereka mengambil daun-daun palem dan menyorak-nyoraki Yesus dengan kata-kata, "Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud." Kalau kita memperhatikan cara orang-orang Yerusalem menyambut Yesus pada saat itu, maka bukanlah sebuah kebetulan kalau Yesus harus berjalan, dan di jalan di mana Yesus akan lalui ada hamparan kain-kain yang disiapkan oleh orang-orang di Yerusalem pada saat itu. Bukan secara kebetulan. Kalau Yesus disorak-soraki dengan kata, "Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Tidak secara kebetulan orang-orang Yerusalem mengambil daun-daun palem dan menyorak-nyoraki Yesus
dengan menggunakan daun-daun palem itu. Sebab, saudara-saudaraku sekalian, daun palem itu memiliki arti. Dan sambutan serta ucapan yang dilakukan oleh orang-orang Yerusalem pada saat itu memiliki makna. Yang pertama, Yesus disambut dengan daun palem. Tahukah kita arti dari daun palem itu? Daun palem adalah lambang ditinggikan. Daun palem adalah lambang kemenangan. Jadi saudara-saudaraku sekalian, waktu Yesus masuk kota Yerusalem dan mereka memotong daun-daun palem dan menyorak-nyoraki Yesus, sesungguhnya mereka telah menyambut Yesus sebagai seorang yang akan ditinggikan dan yang akan mengalami kemenangan. Saudara-saudaraku sekalian, sikap orang Yerusalem menyambut Yesus waktu masuk kota Yerusalem dengan sudah menegaskan kepada kita bahwa seluruh peristiwa pada hari itu adalah peristiwa yang meninggikan dan menyatakan kemenangan atas Yesus. Yesus ditinggikan sebab seluruh penderitaan dan kesengsaraan yang Dia tanggung, Dia tetap setia. Ia tidak mengingkari perjanjiannya dengan Bapa. Dan dalam pertarungan dengan maut, Yesus ada di dalam maut itu. Kuasa dosa dan kuasa maut tidak dapat mengekang kuasa Yesus. Yesus menang. Itulah arti mengapa Yesus ditinggikan dan Yesus mengalami kemenangan. Kedua, lepas dari hari-hari selanjutnya setelah Yesus masuk kota Yerusalem, bahwa Yesus harus ditangkap, dihukum, dan mati. Orang-orang Yerusalem sudah menyebutnya sebagai raja, dan bahwa benar Ia adalah raja. Ia bukan sekedar raja yang akan memulihkan kerajaan Israel. Ia bukan sekedar raja yang akan memulihkan kerajaan Daud. Kejayaan Daud yang mereka alami pada ratusan tahun sebelumnya sangat diimpikan oleh orang-orang Yerusalem pada saat itu untuk kembali mengalami kejayaan. Tetapi Yesus adalah raja atas semesta ini. Bahkan Yesus adalah raja surga dan dunia. Dia adalah raja damai yang sudah mendamaikan saya dengan Tuhan dan mendamaikan saya dengan sesama. Saudara-saudaraku sekalian, tahukah kita arti dari salib itu? Salib itu adalah garis ke atas, yaitu garis vertikal. Hubungan saya dengan Bapa dipulihkan. Tetapi salib itu tidak akan lengkap kalau hanya garis vertikal saja, tetapi juga garis horizontal yang menandakan bahwa pendamaian yang saya terima bukan saja mendamaikan saya dengan Tuhan, tetapi mendamaikan saya dengan sesama. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kalau Anda mengaku sebagai orang yang percaya, Anda mengaku bahwa Anda adalah orang yang menyangkal diri dan memikul salib, tetapi Anda hanya mengalami pendamaian dengan Allah dan Anda belum mengalami pendamaian dengan sesama, maka sesungguhnya arti salib itu belum lengkap terjadi dalam hidup Anda. Oleh sebab itu, kalau kita sudah didamaikan dengan Bapa, maka kita juga harus berdamai dengan sesama. Firman yang sudah dibaca tadi menyatakan bahwa serdadu-serdadu dari kerajaan Romawi membawa Yesus dan mengumpulkan semua pasukan, dan di depan seluruh pasukan Yesus dijubahi dengan kain ungu dan
memangkotai Yesus dengan mahkota duri dan mengatakan, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Oh, betapa luar biasanya saudara-saudaraku sekalian. Yesus disebut Raja bukan saja waktu ia mau masuk kota Yerusalem, tapi serdadu-serdadu dari pasukan Romawi juga menyatakan bahwa Yesus itu adalah Raja. Yesus kemudian dipukul kepalanya dan diludahi. Tidak ada penghukuman mati yang harus dijalani, namun sebelum penghukuman itu dilakukan, cemoohan, siksaan, hujatan harus dialami, kecuali penghukuman mati yang dialami oleh Yesus. Kini saudara-saudaraku sekalian, sambutan yang menunjuk Yesus sebagai Raja yang ditinggikan dan Raja yang menang diganti dengan olok-olokan. Kini sambutan yang mengatakan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan diganti dengan cemoohan, diganti dengan hinaan, diganti dengan hujatan. Namun seluruh olokan, cemoohan, hujatan sesungguhnya menunjuk pada kemuliaan itu sendiri. Memang saudara-saudaraku sekalian, hinaan itu menyakitkan. Cemoohan itu memalukan. Hujatan itu merendahkan diri. Olokan itu dapat membuat kita pusing. Tetapi lepas dari semua yang ditujukan kepada Dia, yaitu Yesus, Dia yang tergantung di atas kayu salib, sesungguhnya yang tergantung di atas kayu salib itu adalah mulia adanya. Sekali lagi saudara-saudaraku sekalian, lepas dari cemoohan, lepas dari hujatan, lepas dari hinaan, bahwa sesungguhnya yang tergantung di atas kayu salib adalah mulia adanya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau menanggung segala cemoohan dan hujatan yang seharusnya ditujukan kepada yang mengucapkannya sendiri. Tetapi ia rela menerima cemoohan itu dan tidak membawanya. Ia rela menerima cemoohan itu dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang merelakan dirinya bagi korban atas perilaku orang lain yang membawanya kepada kematian, kecuali pengorbanan Yesus. Kalau ada orang yang harus dijatuhi hukuman mati dan dia tidak melakukan kesalahan, sesungguhnya itu adalah sebuah korban. Dia adalah korban. Tetapi Yesus dengan rela memberikan dirinya sebagai korban itu, agar semua hujatan, cemoohan diganti dengan kemuliaan. Diolok tapi mulia, itulah salib Kristus. Tidak ada hal yang paling mulia dan berharga dalam hidup ini yang harus kita terima kecuali salib Yesus. Salib itu memang lambang kebodohan dan kutuk, tetapi sesungguhnya kebodohan dan kutuk kita yang tergantung di sana. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kalau saya mengolok-olok salib Kristus, sesungguhnya saya sedang mengolok-olok diri sendiri. Kalau saya mengatakan bahwa salib Kristus itu adalah najis, sesungguhnya ucapan saya menyatakan sayalah yang najis itu. Kalau saya mengatakan salib Kristus itu adalah kafir, sesungguhnya yang kafir itu adalah saya. Sebab yang seharusnya tergantung di salib itu adalah saya, tetapi Kristus sudah menggantinya. Putra Allah ada di sana. Anak manusia tergantung di sana. Dia ada di sana
demi kebaikan saya dan kebaikan saudara-saudara sekalian. Putra Allah tergantung di salib dan ia tetap setia demi pembebasan dan kemuliaan manusia yang menerima salib itu dalam hidupnya. Saudara-saudaraku sekalian, diolok tapi mulia. Dan kita semua dimampukan menjadi orang-orang percaya untuk tetap setia kepada Tuhan. Walaupun dalam kepengikutan kita sering dicemooh. Iman kita sering dituding dengan hal-hal yang tidak benar, dihujat, dan lain-lain. Bukan sesuatu yang mengejutkan, sebab Allah di dalam Kristus telah mengalami terlebih dahulu. Hidup orang percaya adalah mencirikan salib Kristus. Kehidupan tanpa memikul salib dan menyangkal diri bukanlah kehidupan itu sendiri. Menyangkal diri bukan saja persoalan makanan dan minuman, tetapi juga persoalan perilaku dalam kehidupan sosial. Bagaimana sikap kita dalam menanggapi sesuatu yang harusnya menjadikan orang yang memikul salib dan menyangkal diri ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita harusnya mencirikan salib Kristus. Bagaimana sikap kita dalam menerima perilaku dari orang lain juga harus mencirikan orang yang memikul salib dan menyangkal dirinya. Ketika kita diolok, dicemooh, dihina, dihujat karena salib Kristus, maka respon yang harus kita berikan adalah respon yang menunjukkan kesetiaan Putra Allah dan anak manusia yang telah tergantung di atas kayu salib. Salib adalah lambang pembebasan. Di sana ada olokan, tetapi pengampunan diberikan. Di sana hujatan terjadi, tetapi damai sejahtera diberikan kepada kita. Dan kita yang hidup dewasa ini, ketika kita menerima iman yang disampaikan atau pemberitaan firman yang disampaikan oleh orang-orang yang telah menyampaikan terlebih dahulu kepada kita, dan kita percaya, maka seharusnya ciri salib Kristus itu akan terus menjadi bagian hidup kita dalam menjalani hidup ini. Dan saya percaya saudara-saudaraku sekalian, tanpa kekuatan Roh Kudus, maka kita tidak mampu untuk memikul salib dan menyangkalnya. Itulah sebabnya minta kekuatan dari Allah Roh Kudus sehingga kita dimampukan dapat memikul salib dan menyangkal diri. Walaupun diolok, tapi mulia. Sebab salib itu menyatakan terolok, tapi mulia. Sebab di sana ada kehidupan. Kiranya saudara-saudaraku sekalian akan mengalami damai sejahtera ilahi. Dan kiranya pada minggu suci ini, kita semua dapat menghayati arti pengorbanan Kristus bagi kita. Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk saat yang indah ini kami boleh mendengarkan firman. Berbicaralah kepada kami. Kami berterima kasih karena Engkau telah berbicara kepada kami sehingga pada minggu yang suci ini kami boleh selalu mengenang arti penderitaan itu. Dan hamba-Mu berdoa bagi mereka yang telah mendengarkan firman ini, kiranya mereka terus diberkati. Dan puncak nanti pada hari Jumat, ketika kami akan memperingati Jumat Agung, biarlah ya Bapa, kami selalu diingatkan bahwa darah Kristus yang telah tercurah itu cukup bagi kami. Darah Kristus yang telah dicurahkan itu telah membebaskan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya.